Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Saya yakin dan percaya sukacita dari Tuhan terus mengalir atas setiap kita. Amin. Di rumah kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Sebab Tuhan memberikan anggur yang baru, minyak yang baru mengurapi setiap kita. Amin. Anggur baru tercurah atas setiap kita. Haleluya. Sama-sama katakan yuk. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi setiap kami Tuhan, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Segala belenggu dilepaskan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari apa? Harinya Dia dong. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia yang dibebaskan. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama katakan yuk. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya, nyata kuasanya.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman-Nya lah kita boleh mendapatkan kemenangan, dan dalam firman-Nya ada sebuah jawaban. Amin. Sebab Dialah satu-satunya jawaban atas setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala yang Engkau berikan terhadap kami. Kami mengucap syukur untuk satu hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Kalau saat ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama, semua ini karena kasih karunia dan anugerah-Mu kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu hidup sendiri, kami tidak dapat berjalan sendiri, melainkan hanya bersama-Mu Yesus kami mampu. Hanya dengan firman-Mu lah Tuhan kami mampu berjalan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu lah ada terang. Amen. Ada setiap jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, bahwasanya Engkau lah satu-satunya kekuatan atas kehidupan kami. Berhembuslah Roh Kudus atas kehidupan kami. Di dalam hidup kami butuh Engkau Roh Kudus. Amin. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi rumah kami. Hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami ya Allah. Yes. Itulah yang kami rindukan. Ya Tuhan. Ya Rama ya Rama. Yes. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Penuhi kami Roh Kudus, berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, kami rindu, oh Kudus, oh Roh Kudus. Kami rindu jamahan-Mu Roh Kudus, kami rindu jamahan-Mu Roh Kudus. Kami haus akan Engkau, kami haus akan hadirat-Mu. Urapi kami, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Engkau sanjung tinggi, Engkau kami pujakan kasih-Mu, oh Roh Kudus. Kami butuh dalam setiap kesesakan, hanya di dalam-Mu kami dapatkan ketenangan. Sebab di dalam-Mu terima kasih Engkau selalu ada sukacita kami. Terima kasih. Mengalir, mengalir, mengalir. Haleluya, haleluya.
Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Peganglah setiap kami ya Allah. Peganglah setiap kami ya Roh Kudus. Sahabatku, Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. memerlukan setiap kami. Ini hidup kami Tuhan, Ini hidup kami. setiap kami terbuka. Ini hati kami ya. Kami bawa di hadirat. Terima kasih. Ini hidup kami bawa di hadirat. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami tak mampu jalan sendiri. Ya Tuhan, Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami ya Allah. amin. Di dalam firman-Mu lah kami memperoleh kekuatan. Iya Tuhan, Pimpin jalan kami. di dalam nama Pegang tangan kami ya Allah. Supaya kami boleh berjalan bersama Engkau. amin. Tidak membelok ke kanan ataupun ke Iya kiri. Tuhan, Tetapi kami boleh jalan seturut dengan amin. ini hati kami. Siap Kau bentuk, siap Kau ubah sesuai dengan kehendak. Amin. Kami siap Tuhan untuk terima firman. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk mengubah setiap kami pribadi lepas pribadi. Allah Roh Kudus, mampukan, kuatkan setiap kami. Agar firman yang kami terima tidak berlalu sia-sia. Iya, Tetapi boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan. amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama-Mu, Allah kami yang agung. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam damai dan sejahtera bagimu. Haleluya. Semua kabarnya baik-baik. Amin. Pasti sehat semua. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus yang layak untuk kita tinggikan. Hanya nama Yesus yang layak untuk kita sembah. Bu, kalau Ibu ngajak saya menyembah Tuhan. Kalau Ibu mengajak saya bersuka cita. Apakah Ibu dapat membantu untuk menyelesaikan masalah saya? Hei, jangan lupa firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Siapa saat ini yang memiliki masalah? Angkat tanganmu. Angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan saya sakit. Tuhan saya punya masalah dalam keluarga. Tuhan saya punya masalah dalam pekerjaan. Saya punya masalah dalam keuangan. Saya punya masalah dalam segala hal masalahmu. Hari ini saya mau katakan badai pasti berlalu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yuk kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Kita buka di dalam 1 Petrus 2. Di sini dikatakan begitu banyak hal-hal yang saudara harus dimengertikan. Ketika saya memakai judul badai pasti berlalu, di dalam ayat 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakannya, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Apa hubungannya Bu dengan dengan badai pasti berlalu, dengan seperti ini yang kita baca, kita harus membuang segala kejahatan? Ya, kalau saudara tidak percaya, itu adalah suatu kejahatan di dalam hatimu. Kejahatan kenapa? Saya tidak menipu, saya tidak berbohong, saya tidak ini. Kejahatan karena tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh firman. Itu yang pertama-tama saya mau katakan kepada saudara. Ketika saudara tidak tinggal dalam kejahatan, saudara akan legowo, saudara akan ikhlas untuk menghadapi apapun. Ketika saudara ikhlas untuk menghadapi apapun, hati saudara lega, hati saudara legowo untuk menghadapi apapun. Percayalah
masalah persoalan yang ada pada saudara semuanya segera berlalu. Semuanya akan menjadi habis. Amin. Nah, di sini makanya dikatakan segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini yang Tuhan paling suka. Mari kita selalu haus, selalu rindu, selalu haus. Ada dalam gendongan seorang ibu, ada dalam dekapan seorang ibu sambil menyusu dari susu yang murni. Susu yang tidak ada campurannya apa-apa, yaitu kebenaran firman. Yaitu iman percaya saudara harus lebih bertumbuh lagi. Haleluya. Maka di sini dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya saudara bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dari semua itu, dari dua hal ini saja itu akan memperoleh pertumbuhan dan memperoleh keselamatan yang sejati. Dari mana? Dari Bapa Surgawi, dari firman Tuhan yang selalu menjadi makanan dan minuman di dalam kerohanian saudara. Saudara bukan hanya perlu untuk vitamin, untuk makan, minum secara jasmani saja. Tetapi keduanya, karena kita hidup terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Dan ketiganya ini harus sehat. Ketika ketiganya ini sehat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, engkau menghadapi masalah apapun, engkau bisa. Engkau bisa. Dan engkau tidak akan bersungut-sungut. Dan saudara tidak akan mengatakan hal-hal yang negatif, semuanya dipositifkan, tidak tinggal di dalam kejahatan, tidak tinggal di dalam kemunafikan, tidak tinggal di dalam fitnah. Saudara akan lepas dari sana. Kemunafikan itu apa sih? Sepertinya di luarnya senyum-senyum tetapi di dalamnya mendongkol, itu Tuhan gak suka. Tuhan mau luar dalam itu sama. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang manis, jadilah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini bukan hanya harus diperkatakan, tetapi harus dilakukan dalam segala perbuatanmu. Ketika engkau dalam keadaan baik maupun engkau dalam keadaan yang tidak baik, tetap lakukan hal yang sama. Amin. Haleluya. Di ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, di ayat yang ketiga dan keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati oleh Allah dalam hadiratnya. Ya, di dalam hadiratnya. Perhatikan baik-baik. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, saudara mengecap kebaikan Tuhan, saudara melakukan apa yang Tuhan katakan, kita mengikuti terus apa yang menjadi kemauan Tuhan. Bisa enggak? Di zaman pandemi ini adalah pembelajaran yang paling luar biasa, sekolah yang paling luar biasa. Jangan sampai terulang lagi. Tapi kalau saudara masih belum dewasa, mungkin Tuhan akan datangkan yang lain ya. Saya tidak mengerti. Tetapi saya boleh merasakan di zaman pandemi seperti ini. Sudah 1 tahun lebih kita dididik, kita diajari di rumah untuk taat, untuk setia dari pola hidup kita. Dari menjaga keamanan. Karena COVID-19 kita harus memakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus pakai hand sanitizer, kita harus jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan. Sampai untuk perjumpaan aja kita nggak boleh berjabatan tangan. Itu adalah aturan-aturan dan kita sudah bisa melakukan hal itu. Saya yakin dan percaya apa yang terdapat di dalam firman ini, saudara pasti akan bisa. Maka dari itu di ayat yang ketiga tadi dikatakan, jika saudara benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, di ayat 4, dan datanglah kepadanya. Itu satu perintah. Jadi bukan cuma untuk mengecap kebaikan Tuhan selesai, tidak. Tetapi ada lanjutannya. Dan datanglah kepadanya, kepada Tuhan, batu yang hidup itu.
Ingat bahwa Yesus adalah batu yang hidup. Dia adalah batu penjuru. Dia adalah batu yang hidup, batu yang mendasari di dalam kehidupan kita. Yang memang dibuang oleh manusia. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak percaya. Tetapi saya yakin dan percaya di zaman-zaman pandemi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa berjumpa langsung gitu ya. Kecuali ada beberapa hamba-hamba Tuhan aja ya pelayanannya yang berjumpa langsung, sekalipun di dalam mendoakan orang sakit dan yang lain sebagainya. Tetapi praktek yang ada pada kami, kenyataan yang ada pada pelayanan kami di CKI Jehovah Rafa Ministry Malang ini, Bapak Ibu, Jawa Timur ini hanya lewat telepon. Apakah mujizat tidak terjadi? Sama, kuasa Tuhan sama. Jarak jauh kota, jarak jauh pulau itu tidak menjadi satu batasan. Yang di luar negeri pun bisa. Tuhan jangkau di sana, Tuhan ada di Indonesia. Mereka mengalami mujizat, ya mereka mengalami mujizat. Banyak hal Bapak Ibu. Apakah hanya untuk orang-orang Kristen saja? No, tidak. Ternyata untuk orang-orang yang di luar Yesus pun Tuhan mau untuk menyembuhkan. Terjadi mujizat. Kebanyakan orang-orang sakit yang selama ini kami layani. Selama pandemi 1 tahun lebih ini. Mujizat banyak sekali yang terjadi. Dari mana taunya? Ya mereka memakai fit call. Dan kita bisa tahu, bisa mengerti. Orang ini bukan orang yang percaya Yesus, tetapi ketika Roh Kudus yang bekerja, yang menggerakkan itu bukan manusia tetapi Roh Kudus yang menggerakkannya. Apakah itu akan terjadi? Ya. Terjadi mujizat? Ya. Terjadi kesembuhan? Ya. Terjadi pemulihan? Ya. Karena apa? Imannya yang menyembuhkan dia. Kalau saya bersama dengan tim saya, itu hanya kepanjangan, hanya alat, hanya kotak. Kemarin saya berbincang, kita itu hanya kotak. Jangan ada kesombongan di sana. Kalau kotaknya itu kosong, gak ada Roh Kudusnya, gak ada campur tangan Tuhannya, ya gak akan terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita mau dipakai dan diisi penuh dengan kuasa yang dari Tuhan, kuasa ilahi menyertai, maka mujizat yang besar itu terjadi. Tetapi kalau tidak, ya enggak, apa yang mau disombongkan? Enggak ada yang bisa kita sombongkan. Amin. Lanjut dalam firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan, perhatikan baik-baik. Dan biarlah kamu saudara bukan cuma yang ada di gereja yang selalu berpelayanan bersama-sama ini, bukan. Semua kita bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi ingat, jangan menjadi yang sesat, jangan menjadi yang palsu. Itu yang tidak disuka oleh Tuhan. Loh, dari mana Bu taunya? Dari buahnya. Buah yang manis dan buah yang asam, itu bedanya. Ketika engkau menjadi benar-benar yang dipakai oleh Tuhan, engkau akan menghasilkan buah-buah yang manis. Dari mana buah-buah yang manis itu? Orang yang mengatakannya. Aku memetik di sana buahnya manis. Aku memetik di pelayanannya ibu ini buahnya manis. Dan mujizat terjadi dengan sungguh-sungguh tanpa ada fulus. Amin. Tanpa ada embel-embel. Berapa dia mau bayar aku kalau aku melayani dia? Berapa dia harus membayar aku untuk upahku? Ingat, pelayan Tuhan tidak perlu mengucapkan upah, Bapak Ibu. Cukup berdiam diri, berdoa, menyembah dan membuka hati. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Bu, saya ini pelayanan tapi gimana? Begitu banyak hamba-hamba Tuhan sama. Beberapa bulan yang lalu ada hamba Tuhan yang datang ke tempat ini. Kita sama-sama berdoa. Tetapi kami tidak membincangkan uang sama sekali. Dan orang itu pun mengatakan, saya percaya Bu, Tuhan selalu pelihara kita masing-masing. Amin. Kolektor enggak ada, persembahan perpuluhan juga sangat terbatas. Kami susah Bu, karena kami tidak bisa beribadah. Saya katakan, Pak, ganti konsep Bapak, percaya. Kalau pada zaman Elia diutus, dia tidak tahu apa-apa. Tetapi dia melakukan apa yang
Tuhan katakan, yang Allah katakan kepada Elia. Dan Elia melakukan itu, Elia menjadi berkat. Di mana? Di seorang janda yang ada di Sarfat. Dia menjadi berkat di sana. Jandanya diberkati, apakah Elia tidak diberkati? Diberkati, buktinya apa? Elia sempat tinggal di rumah janda itu dan bisa makan bersama-sama mereka. Berarti ada berkat. Hari ini tetap sama. Tidak ada yang berubah sedikit pun dari kuasa Tuhan. Kembali lagi kepada mindset saudara. Kepada iman percaya saudara. Kepada hati saudara yang melekat kepada Bapa. Itu aja. Itu adalah kunci. Amin. Itu adalah kunci. Jadi jangan diragukan. Badai pasti berlalu. Badai apapun itu pasti berlalu. Ada waktu Tuhan. Ketika saudara tetap setia. Ketika saudara tetap taat untuk menghadapi segala sesuatunya. Dengan sukacita. Percayalah ada mukjizat yang datang kepada saudara. Saya bukan cuma ngoceh. Tetapi ini adalah satu kenyataan. Satu bukti. Apakah saudara perlu uang? Perlu Bu, saya perlu uang karena saya perlu belanja, saya perlu beli beras, saya perlu makan, saya punya suami, punya istri, punya anak-anak dan yang lain sebagainya bla 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 bla. Misalkan seperti itu. Apakah Tuhan tahu? Tahu. Kira-kira saudara dikirimin uang enggak? Mana mungkin. Betul. Jawabannya seperti itu. Enggak mungkin Bu. Uang itu jatuh dari langit. Saya jawab iya. Tetapi saudara akan mendapatkan transferan dari orang-orang yang tidak saudara kenal. Gak tahu dari mana, mungkin salah nomor atau apa, salah nomor rekening mungkin atau apa. Saudara mau ada orang yang transfer 500 juta buat saudara. Wow, semua jawab mau, oke. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, badai pasti berlalu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Wong saya aja TV saya pecah diganti kok sama Tuhan. Tuhan kalau ganti enggak satu, double. Saudara mau diganti TV-nya dengan TV double. Bukan kecil loh, TV gede loh, 43 in loh. Gede ya, enggak satu tapi dua. Dan orang ini mengatakan, Tante tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya, jangan sebut nama saya. Saya juga enggak sebut, saya cuma bilang, Pak terima kasih engkau sudah memakai dia sebagai kepanjangan tanganmu. Ketika saya mengalami itu saya cuma bilang, waduh TV-nya rusak, saya udah enggak mikir TV lagi, zaman seperti ini kok katanya ngerasa mikir TV. Bisa di meja makan ada makanan itu anugerah yang terbesar kok kalau TV nomor sekian. Tetapi justru yang nomor sekian Tuhan perhatikan. Apalagi yang saudara utamakan Tuhan jauh lebih memperhatikan. Percaya, berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Mujizat itu akan datang kepada saudara. Lanjut ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi dia. Saudara tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Saudara tidak akan pernah dipermalukan. Beberapa hari yang lalu ada orang yang datang ke tempat ini. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Dia menagih. Dia bilang kalau anak saya punya pinjaman online. Apa itu pinjaman online? Kaget saya itu setengah mati. Begitu saya telepon anak saya, loh saya nggak punya aplikasi itu. Saya juga bertanya, tapi bukan saya yang nemuin, kebetulan sopir saya yang menemui. Kamu nggak tanya berapa nilainya? Sudah Bu, tapi orangnya bilang itu rahasia. Dan saya mulai cek kemana, saya itu nggak pernah tahu kredit itu. Sejak tahun 93 saya sudah nggak berani hutang sampai hari ini Bapak Ibu. Lama ya, perlu ditiru itu. Nah, terus setelah itu apa yang terjadi? Ternyata itu penipuan baru. Saudara kalau mendapatkan berita yang seperti ini,
Jangan gentarkan jantungmu, tetapi masuklah di dalam kamar, berdoalah bagi orang itu supaya dia mendapatkan pekerjaan yang benar-benar menjadi berkat, bukan menjadi laknat untuk orang lain dan menjadi batu sandungan. Apalagi yang bekerja itu anak-anak Tuhan, ya keluar dari pekerjaan sana, percayalah Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang baru buat saudara. Ternyata nggak ada pinjaman apa-apa. Beberapa waktu yang lalu juga demikian. Jemaat yang saya kenal di salah satu gereja sahabat saya juga seperti itu, saya cuma menangis dan saya berdoa. Terus akhirnya kita cari tahu ternyata bukan dia, KTP-nya yang dipakai. Jangan gampang-gampang menyerahkan fotokopi KTP ya, hati-hati. Kejahatan semakin merajalela Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Amin, kita harus hati-hati. Pegang 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Kitab suci saudara sama enggak sama punya saya? Punya saya tebel, setebel ini punya saya. Alkitab namanya, sama ya. Oke. Di sini itu ditulis. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepada tidak akan dipermalukan. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Ketika saudara mengatakan amin, Tuhan yang kita sembah, beliau katakan, aku meneguhkan imanmu. Aku menguatkan hatimu. Aku memberikan roh ketenangan di dalam jiwamu. Supaya engkau tidak kemana-mana. Haleluya. Tuhan sangat dahsyat, Tuhan sangat baik sekali. Maka dari itu jelas ya dari kupasan-kupasan firman Tuhan tadi. Kita sekarang masuk ke dalam Filipi 1 ayat 6. Janganlah berkecil hati atas apa saja yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Jangan berkecil hati. Jangan kau sedih, jangan engkau tertekan sendiri. Saudara mau awet muda atau cepat tua? Itu menjadi pertanyaan saya. Ayo, rasanya kalau lihat begitu banyak sekali ini ya di sponsor-sponsor yang ada di televisi itu semua selalu mengatakan ya glowing gitu ya. Maka dari itu pasti jawabannya tetap awet muda. Sekalipun usianya sudah 60 tahun seperti saya, hatinya masih seperti anak muda. Boleh enggak seperti itu? Boleh enggak kira-kira? Boleh enggak? Kalau kebablas ya enggak boleh. Mempermalukan nama Tuhan. Haleluya ya. Seberapa usiamu, biarlah rohanimu yang menyala-nyala. Amin. Ada kekuatan yang baru. Boleh saja engkau cantik, tetapi karakter dalam usia-usiamu harus melakukannya. Sudah di usia 60 ya jangan pakai rok mini dong. Waduh, lembung ya rok mini, waduh melkedek habis orang karuan. Nah itu yang gak boleh. Gitu. Yang dipermalukan siapa? Ya nama Tuhan dong. Jadi kalau sudah usia 60 ya pakai dress saja seperti gini. Loh, kelihatan gemuk lah, jadi lemu katanya ditutupi ya apa apa ono ya. Apa adanya. Kita jangan memakai orang lain, pakai apa adanya. Tuhan lebih suka yang asli dan yang sejati. Haleluya. Ya, janganlah berkecil hati atas apa saja yang saat ini sedang terjadi dalam hidup saudara. Tetaplah bersukacita untuk mengerjakan dengan sepenuh hati. Tetaplah setia kepada Allah. Di situ Allah sedang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara percaya? Apa ayatnya? Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin, saya yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, di antara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai engkau dijemput dari muka bumi ini. Amin. Dia akan mengerjakan pekerjaan yang baik buat saudara. Ada amin apa enggak? Haleluya. Saudara harus benar-benar meletakkan rasa khawatir itu. Ya, saudara harus buang rasa khawatir itu, rasa takut, rasa kecewa, rasa gak dihargai. Ayo mau tak hargai berapa sih? Mau tak hargai?
paling ya nggak mahal, sekalipun habismu miliatan saya cuma menghargai 50.000 gitu kira-kira. Apa sih Bu maksudnya Ibu ini? Ibu ngomong kok nggak karu-karuan. Saudara, kalau sakit hati, saudara kecewa, saudara tidak diajeni, saudara difitnah, saudara diabaikan, saudara tidak dianggap karena saudara tidak punya saat-saat ini. Karena saudara nggak punya duit, mungkin ya diabaikan oleh keluarga, oleh siapapun, oleh saudara, oleh siapapun pokoknya. Jangan kecil hati. Ada Yesus yang menghargai engkau dengan darahnya yang mahal tercurah di atas kayu salib. Tanpa Dia kita tidak bisa seperti hari ini. Saya tidak akan pernah bisa berdiri seperti ini. Tetapi karena Yesus membayar dengan harga yang mahal, berarti harga kita itu sangat mahal. Harga saudara itu sangat mahal. Biar orang lain mengabaikan engkau, orang lain tidak menganggap engkau enggak masalah. Itu hal yang sangat kecil sekali, tidak berarti ya. Tidak ada badai yang tidak bisa Yesus redakan. Mari kita melanjut dalam firman Tuhannya. Kita buka di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayo kita baca sama-sama ya di ayat yang ke-7. Kenapa saya berani untuk mengatakan bahwa tidak ada badai yang tidak bisa Yesus redakan? Karena ini firman-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mengandalkan siapa? Mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan saya? Kalau saudara mengandalkan saya itu salah besar, tetapi andalkan Tuhan. Saudara mengandalkan hamba-hamba Tuhan yang lain yang buat saudara jos, semarko, jos, gandos, juga salah. Andalkan Tuhan, Dialah satu-satunya yang harus saudara andalkan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 sudah jelas mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada pendeta, bukan kepada hamba-hamba Tuhan yang berkarunia. Tetapi andalkan kepada Tuhan 100%. Amin. Jelas ya. Saya mau saudara itu menikmati badai yang ada dalam kehidupan saudara. Masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan saudara itu segera berlalu. Makanya dengan keras sekali saya mengatakan firman Tuhan hari ini. Karena saya mau COVID-19 berhenti, berkat tercurah pada saudara. Pemulihan terjadi dalam keluarga saudara masing-masing. Haleluya. Di ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini hasilnya kalau manusia itu mengandalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi mengandalkan Tuhan, ini hasilnya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini loh, ini hasilnya ketika saudara mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan hamba-hamba Tuhan. Waduh, hamba Tuhan si Adi urapi luar biasa, cuman dari mimbar saja semua terjadi mujizat. Bukan yang seperti itu. Waduh, saya kalau belum didoakan oleh satu orang hamba Tuhan ini, waduh rasanya saya munting-munting layangan. Jangan salah. Amin. Saudara punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengerti apa yang kau butuhkan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tiada bandingannya, Tuhan yang hebat buat kita semuanya. Haleluya, Tuhan sungguh baik buat kita. Milikilah iman. Di dalam firman Tuhan pun juga dalam pengajarannya kita harus memiliki iman. Kita harus tahu di Ibrani 11 itu di sana apa yang dikatakannya. Di sini adalah saksi-saksi iman. Amin. Di dalam Ibrani 11 itu mengatakan dalam perikopnya saksi-saksi iman. Di situ saudara nanti bisa baca ya, saya kasih PR dari ayat 1 sampai dengan ayat 40.
saudara baca, yang sekiranya penting langsung dikasih stabilo gitu ya. Warna orange, warna biru terserah, mau warna pink terserah, yang mana yang saudara suka. Hari ini janji Tuhan ada di sana. Dan saksi-saksi iman di dalam Ibrani 11 ini Bapak Ibu ayat 1 sampai ayat 40 itu adalah kuncinya. Jadi yang penting-penting nanti saudara bisa stabilui itu sendiri. Amin. Nanti kalau kita berjumpa, kalau sudah offline, nanti tunjukkan apa yang pernah disuruh menghafalkan. Nggak usah menghafalkan deh, menjadi PR. Mungkin dari ketika saya yang menyampaikan atau Pastor David yang menyampaikan, yang beliau harus dikasih stabilo, nanti berikan itu, nanti ada hadiah yang menanti saudara. Bu Idel nih hadiah toh lo. Ya lihat-lihat toh hadiahnya, ya kan, hadiahnya pasti ada. Tapi nggak tahu, nanti saya tanya sama Pastor David enaknya dikasih apa gitu ya. Karena beliau yang nyiapin hadiah itu, bukan saya gitu. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke firman Tuhan ya. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah. Ini karena iman loh ya. Mereka sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Gak bisa kalau Tuhan berjalan di depanmu dan Tuhan yang mau semuanya beres, semuanya selesai. Amin. Tapi satu, milikilah iman, bukan iman, tapi iman, milikilah iman. Semua pasti selesai. Perhatikan sekali lagi ya, kita baca ya di ayat 29 di dalam Ibrani 11. Nanti itu di stabilo, di ayat 29 itu saudara stabilo gitu ya. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Jadi berjalan di atas tanah kering, bukan di air. Tetapi menjadi kering, terbelah menjadi dua. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Mengikuti ternyata tenggelam, tidak ada di tanah yang kering itu. Di ayat yang ke-30, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Wah, itu karena mengelilingi 7 kali dan dengan iman percaya persoalan saudara selesai. Sakit penyakitmu disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasanya ada padamu. Haleluya. Kalau Tuhan mau sembuhkan, terjadilah kesembuhan. Tapi kalau Tuhan memiliki rencana yang lain, ya terjadi rencana yang lain. Yang kita tidak bisa membatasi kemauan dan rencana Tuhan. Kita boleh meminta, boleh, tetapi kita tidak boleh membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan. Biarlah saudara melakukan apa yang menjadi bagian saudara dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Apa Bu maksudnya? Kita berdoa menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan selebihnya jawaban-jawaban itu dari Tuhan. Loh Bu, ini kan ngambang ceritanya. Terserah saudara mau bilang ngambang atau tidak. Yang saya mau katakan, badai itu pasti berlalu ketika saudara memiliki iman. Amin. Ketika saudara memiliki iman. Dan saudara tahu, harus mengerti bahwa segala rencana Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita semuanya. Baik itu yang baik maupun yang tidak baik, semua ada di dalam rencana Tuhan. Dan semua rencana Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tadi sudah kita baca di ayatnya ya, nanti itu distabili semuanya. Kita lanjut ya, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena apa? Karena dia memiliki iman dan dia memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan tanpa bersungut-sungut, tanpa memiliki pemikiran yang negatif. Semuanya dipositifkan sehingga Tuhan sanggup untuk menyelamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan melunasi semuanya dengan tunai. Dan tidak ada kata kredit, itu enggak ada. Tunai dibayar dengan lunas. Karena perempuan sundal itu telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Mari kita saling menghargai kepada sesama siapapun dia.
Hai istri, kalau engkau pandai mencari uang, hargailah suamimu. Hai suami, kalau hasilmu banyak, hargailah dan hormatilah istrimu. Bertanggung jawablah di dalam apa yang sudah engkau perkatakan di hadapan Tuhan ketika engkau menerima janji kudus, mengucapkan janji kudus di hadapan Tuhan saat dalam pemberkatan pernikahan yang kudus. Itu pertama. Yang kedua, hai mama-mama, papa-papa, jagailah dan kasih sayangilah anak-anakmu dalam keadaan kekurangan dalam segala hal. Karena anak-anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Hai anak-anak, engkau yang diberkati dengan kelimpahan keuanganmu, hormatilah dan hargailah orang tuamu. Bagaimanapun dia, kalau dia seorang ibu, dia yang mengandung engkau. Kalau dia seorang bapa, dia yang bertanggung jawab untuk membesarkan engkau. Amin. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Bu, kalau gitu gak perlu menghormati mertua, perlu. Tanpa seorang mertua, engkau tidak akan memperoleh pasangan hidupmu. Amin. Loh bu, pasangan hidup saya sekarang sudah tua, ini sekarang. Tetapi ketika engkau masih berjumpa di awal percintaan tanpa mertuamu, engkau tidak akan pernah menemukan pasangan hidupmu. Jadi kita harus selalu saling menghormati dan menghargai. Sekaya apapun, sepandai apapun engkau memiliki upah yang gede, bayar gajian yang besar, harta kekayaan yang banyak, tetapi tetap hormatilah dia. Apalagi kalau mertuamu sudah sepuh, mertuamu sudah tua, yang sudah tidak bisa apa-apa, yang ada di tempat tidur, tetap hargai dan hormati. Oh gak kate, gak usah, gak ate. Karena apa? Gak kate itu bahasa Jawa ya, gak usah menghargai. Toh saya dulu juga gak kenal dia, semasa kecilnya aku gak tahu. Aku ketemunya kan moro-moro tuwek. Buat apa? Buang pikiran ini, itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Amin. Mau diberkati, badai yang ada di dalam kehidupan saudara mau segera berlalu, lakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya, kita kembali lagi ke firman Tuhan. Karena iman maka Rahab perempuan itu sudah diampuni dan dia sudah diselamatkan. Jadi dalam firman Tuhannya yang ada di ayat yang ke-6, kita baca ya di dalam Ibrani 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini loh kegunaannya iman itu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sekali lagi, dan bahwa Allah memberi upah, perhatikan baik-baik ya. Allah memberi upah, bisa digaris bawah ya. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Amin. Kalau orang yang gak sungguh-sungguh mencari dia, yang gak dapat upah. Ada orang yang bertanya, Bu saya mau tanya, ini saya sudah menghadapi masalah saya ini sudah gak kuat lagi Bu. Ini kemarin ada teman saya ngajak ke orang pinter. Katanya itu orang pinter ini orang yang luar biasa Bu, dipakai sama pejabat-pejabat tinggi. Dan pejabat-pejabat tinggi ini semua berhasil karena orang ini. Saya tak ikut ya Bu. Kalau menurut Ibu bagaimana? Yang diajak ngomong saya, apa jawaban saya? Ya saya, loh ngomong kok sama saya tentang itu. Ya saya katakan jangan. Kalau Bapak Ibu ini mau ke sana itu urusan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mintai pendapat, saya menolak. Saya tahu kebenaran kalau saya mengizinkan Bapak Ibu ke sana, kan berarti saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan cuma sekarang, sampai di akhirat. Saya gitukan orangnya. Gak main-main loh, saya ngerti firman. Kenapa saya harus dukung dia untuk mengandalkan manusia? Kalau dia gak percaya dengan Tuhan yang saya sembah, ya sudah gak usah lagi bertanya. Wow, konyol banget orang ini. Tetapi ya itulah dunia, semuanya indah. Semuanya indah. Dan bagi orang-orang yang percaya, masalahmu dan persoalanmu segera selesai. Karena Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Cari terus wajah Tuhan, percayalah. 1-2 hari Tuhan gak jawab, 1 bulan, 1 tahun Tuhan belum jawab, 20 tahun Tuhan pasti jawab. Lu masa Bu kok lama banget? Iya, saya mengalami. Janji Tuhan tahun 97, Tuhan genapi tahun 2000. Sekarang 2021, berarti tahun 2020 Tuhan genapi. 1 tahun, 2019 Tuhan genapi. Dahsyat ya, dahsyat. Tapi janjinya ya dan amin. Itu bukan punya saya aja, tetapi buat saudara semua. Untuk itu berdoa dengan yakin, amin. Berdoalah dengan sangat penuh keyakinan, di mana roh, tubuh dan jiwa menjadi kesatuan serta hidup dalam ketaatan adalah kunci untuk mendapatkan jawaban yang dari Tuhan. Kita buka yuk Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berani untuk mengatakan dan bisa mengatakan dari hatimu yang dalam, amin. Haleluya. Aminmu terdengar sampai di sorga. Aminmu dikabulkan dalam segala doa permohonanmu. Catat baik-baik, hari ini tanggal 19 September 2021. Catat itu. Saudara akan menerima setiap janji Tuhan. Nanti cari saya, kalau belum kita tunggu waktu Tuhan. Pada akhirnya saya akan mendapatkan suatu kesaksian yang luar biasa. Ya, untuk memiliki iman, percaya dan kuasa doa. Maka saudara akan berbuah lebat dan buah yang manis-manis sehingga nama Yesus dipermuliakan. Dari kesaksian saudara itu adalah buah yang manis. Jadi bukan kata orang tetapi saudara mengalaminya. Dan ketika saudara mengalaminya, itulah buah-buah yang Tuhan mau bagikan kepada orang-orang yang dalam keadaan kelemahan. Yang mereka sudah berputus asa, yang mereka sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika saudara memberikan satu kesaksian melalui firman Tuhan hari ini yang saya berikan, maka orang-orang yang lain yang tidak mengalami itu akan mengalami hal yang sama. Karena mereka telah mencicipi buah yang manis dari saudara. Ayo Yohanes 15 ayat 8 sekarang. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid Tuhan, saudara lebih kalau sudah dikatakan murid pasti mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Cucu saya masih kelas 2 SD. Tetapi kalau mamahnya yang ngomong, yang memberitahu dia, lewat. Tetapi kalau gurunya yang memberitahu dia, langsung mancap dan dia langsung lakukan itu. Itu murid. Apalagi kita menjadi muridnya Yesus, kita pasti melakukan hal yang sama. Seperti apa yang saya alami dari cucu saya ini. Dia masih kelas 2 SD. Saudara, seberapapun umur rohanimu, yang saya minta, jadilah murid yang teladan, jadilah murid yang istimewa untuk gurumu. Lakukan firman Tuhan. Karena di dalam Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sekaligus kita menerima doa berkat. Amin. Ya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus kiara lama sikara karaya lama. Inna kata kaya nara laba kaya laba kira laba sakaya lama. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah, buat menjelang siang ini Bapa. Kasih kemurahan-Mu selalu ada dan tinggal di dalam setiap kami anak-anak-Mu. Kiranya Bapa melalui kebenaran firman-Mu hari ini kami menerima dengan iman percaya kami. Dan kami percaya setiap badai-badai yang sedang bekerja dan menyerang mereka, siapapun dia dimanapun berada Bapa.
kami percaya badai-badai ini segera berlalu dari kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Dan sebentar Bapa, kami akan berpisah satu sama yang lain. Kiranya Bapa turunkan berkat atas mereka. Di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam keluarga mereka masing-masing. Di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Yaitu berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub. Turun atas mereka dan mereka akan menikmatinya di dalam nama Yesus. Dengan iman percaya mereka telah menerimanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudari diberkati dengan ibadah hari ini. Badai pasti berlalu. Saya percaya mukjizat demi mukjizat kita akan alami minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari.